Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita kembali diberikan sebuah kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kesempatan, anugerah waktu yang juga Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau hadir, membawa hati, pikiran, dan tubuh kami. Biarlah perenungan yang akan kami lakukan bersama-sama terus membentuk serta mendewasakan kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi terang dan juga menjadi panduan dalam kehidupan kami. Berkati dan sertailah setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 28 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca Mazmur pasal 28 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sampai di sini jemaat bacaan kita, dan tema perenungan kita pada hari ini berjudul Sumber Kekuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan dan hari-hari kita, mungkin kita berada pada momen atau keadaan di mana usaha keras yang sudah kita lakukan rasanya tidak membawa hasil atau harapan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Atau pernahkah jemaat juga merasakan bahwa meski ada usaha yang begitu besar, tapi nyatanya kita merasa semuanya yang kita lakukan nampak menjadi sebuah hal yang sia-sia semata. Rasanya ada masa atau titik di mana kita merasakan hal tersebut. Lalu kita mencari kemana kita berseru, kita mencari jawaban, kita mencari sebuah pertolongan. Dan ini juga kemudian mengingatkan kita pada bacaan kita pada saat ini. Dikatakan oleh pemazmur, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jadi ketika ada sebuah penantian yang bahkan kadang rasanya melelahkan, atau mungkin kita memberikan sebuah kesimpulan rasanya sia-sia segala sesuatu yang kulakukan, namun kita diingatkan pada saat ini tentang apa yang dilakukan Tuhan, yaitu Tuhan adalah sang sumber kekuatan. Tuhan adalah sang sumber perisai bagi setiap umatnya. Sehingga kita menjadi percaya karena ada Tuhan yang terus melindungi dan menolong kita. Dan kemudian dikatakan setelah dia mengetahui bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai, pemazmur berkata, aku tertolong. Jadi begitu mengetahui bahwa ada Tuhan yang menjadi kekuatan, di saat itu pula kita menyadari bahwa kita di saat itu ditolong oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Pemazmur berkata, sebab itu beria-ria hatiku. Jadi umat Tuhan bersuka cita, senang karena Tuhan. Bukan karena hal-hal lain, tetapi justru didapati pertolongan Tuhan itu nyata dan membuat pemazmur berkata beria-ria hatiku. Dan kemudian dikatakan, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ada sebuah respon ketika setiap kita rasanya juga merasakan pertolongan Tuhan, kita bersuka cita, lalu apa respon kita? Seharusnya kita juga bersyukur, memberi diri, memberi hati, sebagai ungkapan kita berterima kasih, bersyukur atas pertolongan yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur pasal 28 menggambarkan bagaimana pergumulan Daud yang membuatnya resah, tapi juga sekaligus membuatnya gelisah. Pergumulan ini disebabkan oleh beberapa orang yang bersikap buruk kepadanya, beberapa orang yang merencanakan hal yang jahat kepada diri Daud. Tapi meskipun demikian, dikatakan bahwa Daud percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkannya. Pernyataan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan benteng hidupnya membuatnya tidak lagi khawatir, membuatnya tidak lagi menyerah dalam keadaan.
karena Daud merasa aman dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga tilik hidup dan diri kita. Apakah ketika kita sudah benar-benar mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita, kita juga merasakan keamanan tersebut? Kita benar-benar menaruh 100% kehidupan kita kepada Tuhan karena kita begitu percaya kepada Tuhan. Daud berserah kepada Tuhan. Daud berserah kepada setiap pertolongan yang Tuhan berikan dan hadirkan. Tetapi dia tidak menyerah terhadap tantangan kehidupan yang harus dialami. Bapak Ibu Saudara, semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, pertolongan yang membuat kita berhasil, mengingatkan pula kepada setiap kita bahwa keberhasilan itu bukan karena diri kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kedamaian atau kemampuan saya semata, kepandaian kita semata, bukan. Tapi sumber utama keberhasilan kita adalah karena pertolongan Tuhan. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber perlindungan. Dia selalu menolong dan menggirangkan hati kita. Dan karena itu dalam kondisi apapun tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Jadi alasan kita hidup bersuka cita karena ada Tuhan di tengah-tengahnya. Rasanya itulah yang terus perlu kita pegang sehingga kita mampu untuk terus bersuka cita, bahkan bersyukur di sepanjang keadaan dan hidup kita, karena ada Tuhan yang menolong kita. Betapa bacaan kita mengingatkan besar kuasa Tuhan, besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa memang benar seperti yang dialami oleh Daud. Perjalanan kehidupan kita tentu tidak lepas dari sebuah perjuangan, kesulitan, tantangan. Tapi ingatlah, di tengah situasi itu ada Tuhan yang hadir sebagai sang sumber kekuatan. Sama ketika Tuhan hadir bagi Daud, Ia juga hadir bagi setiap kita. Ia hadir menolong kita, Ia hadir menopang kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini lalu kita bertanya, siapa yang dapat kuandalkan? Dengan tegap, dengan berani, dan dengan percaya kita berkata, Tuhan. Siapa yang dapat kuandalkan dalam hidupku? Siapa yang dapat menghadirkan kekuatan dalam hidupku? Dengan tegas kita bisa berkata, Tuhan. Dan siapa yang dapat membuatku hidup? Dengan tegas dan percaya kita berkata, Tuhan. Maka jika Tuhan sedemikian hebat dan besar kuasanya, sebagai sang sumber kekuatan, mari kita berikan hati kita, karena Tuhanlah yang akan terus memimpin dan menuntun kita. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati.